Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 31 Agustus 2024. Happy weekend untuk kita. Dan mari kita bersama-sama hari ini menimba inspirasi dan kekuatan dari firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling menaruh cinta kasih, sebagaimana aku telah menaruh cinta kasih kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba-hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepada aku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan padaku. Lihatlah, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Dalam misa-misa nganten, biasanya saya juga merangkap loh, bukan hanya sebagai saksi resmi gereja yang juga memimpin perayaan Ekaristi, misa menerimakan sakramen perkawinan, tetapi saya juga merangkap udah kayak wedding organizer yang ngatur jalannya foto-foto supaya lancar. Maka umat suka bilang gini, "Waduh, Romo multi talent banget sih.
bisa juga misa, saksi resmi gereja, bisa juga untuk jadi WO. Maka kalau ada acara-acara di gereja, saya bilang daripada dikeluarkan biaya untuk MC, saya bilang udahlah, saya juga udah cukup rame untuk jadi MC, nggak usah sewa-sewa sekalian. Sahabat setia gower yang dikasih Tuhan, makna talenta bisa dikaitkan dengan kata Inggris talent, yang berarti bakat, keterampilan, atau skill akan sesuatu. Bahwa setiap insan diberikan talenta untuk dikembangkan dan dipertanggungjawabkan. Namun, mari kita lihat makna dari kata talenta dalam kitab suci. Talenta di dalam kitab suci adalah ukuran berat sebesar 3.000 shikal. Dalam perjanjian baru, talenta merupakan jumlah uang yang sangat-sangat besar. Satu talenta bernilai 10.000 dinar. Coba kita hitung ya. Kalau dikatakan upah pekerja sehari 1 dinar, dibutuhkan berapa hari untuk memperoleh 10.000 dinar? Yakni 10.000 hari gampangnya. Berapa tahun? Maka lebih kurang 27 tahun orang bekerja untuk memperoleh 1 talenta itu. Jumlah yang sangat besar yang sang Tuhan percayakan kepada hamba-hambanya. 1 talenta aja 27 tahun orang bekerja, bisa dibayangkan ya. Kalau UMR sekarang taruhlah kita pukul rata 5 juta saja, maka 27 tahun udah mengumpulkan berapa banyak? Coba 27 kali 12 kali 5 juta. Itu jumlah yang sangat-sangat besar. Sahabat setia gower yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita bermenung akan karakter dari tokoh-tokoh yang dikisahkan dalam firman Tuhan hari ini. Pertama adalah tokoh sang Tuan. Karakternya dari Tuan ini adalah dia mau trust, mau percaya kepada orang lain, tidak ragu untuk memberikan kepercayaan kepada para hambanya. Lalu tokoh sang Tuan adalah tokoh yang murah hati, yang juga adil. Mari kita lihat sekarang karakter kedua dari hamba-hamba yang dipuji oleh tuannya sebagai hamba-hamba yang setia dan baik. Hamba-hamba ini dipercaya 5 talenta dan 2 talenta. Dan mereka mengembangkan talenta yang tuannya percayakan itu dan menghasilkan laba 5 talenta dan 2 talenta. Kepada hamba yang dikatakan baik dan setia ini, karena ia telah mengupayakan, telah mengerjakan kepercayaan yang diberikan oleh tuannya, telah bertanggung jawab atas talenta yang telah tuannya berikan. Maka yang setia dan yang telah bertanggung jawab atas talenta itu, tuannya pun mempercayakan yang lebih besar lagi kepada para hamba itu. Sementara karakter ketiga adalah karakter dari hamba yang dikatakan jahat dan malas. Siapa hamba ini? Hamba ini dipercaya 1 talenta, jumlah yang besar, tetapi kepercayaan yang diberikan yang besar itu tidak dipertanggungjawabkan, malah disia-siakan, dikubur, dipendam begitu saja sehingga tidak berbuah hasil apapun. Maka kepada hamba yang jahat dan malas itu, sang Tuan berkata, ambil yang ada padanya, berikan pada yang punya, karena yang tidak bisa diberi tanggung jawab, apapun yang diberikan padanya pasti akan diambil, karena dia tidak bisa bertanggung jawab, tidak bisa menunaikan dengan setia apa yang telah diberikan, apa yang telah dikaruniakan, maka segalanya akan diambil. Sahabat setia gower yang dikasih Tuhan, dari ketiga karakter tadi, kita ini berkarakter yang macam apa ya? Apakah kita menjadi karakter yang pertama seperti seorang tuan yang mau percaya dengan orang lain, karakter tuan yang murah hati dan adil?
Atau kita menjadi karakter seperti para hamba, karakter-karakter yang dipuji oleh tuannya karena baik dan setia, yang mau mempertanggungjawabkan apa yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Atau kita malah menjadi pribadi yang seperti karakter ketiga, yakni hamba yang jahat dan malas, yang tidak mau mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada kita, talenta yang telah Tuhan karuniakan kepada kita. Semoga kita nggak menjadi pribadi yang bermental males dan jahat, tapi kita mau menjadi seperti karakter pertama dan kedua, yang murah hati, yang mau percaya sama orang, yang adil, yang mau setia dan bertanggung jawab dalam hidup ini. Sudahkah kita mengembangkan talenta-talenta yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.